Oke. Nah, hari ini kita bakal tar UAS dan Susrek. Nah, itu BTW si deadline tugasnya udah di-update ya. Jadi silakan dicek lagi di Google Classroom. Cuma nanti setelah deadline-nya nggak bisa dikumpul lagi. Jadi due date-nya ya silakan cek diri. Jadi jangan sampai telat ya. Oke. Buat UASnya, kalau yang tahun lalu itu ada 3 soal. Cuma 3 tapi biasanya pada nggak kelar sih. Sore ini harus salah ya, ini harus UAS. Nah, nomor satunya tentang AHP atau Analytical Hierarchy Process. Terus nomor duanya tentang antrian, sama nomor tiganya uncertainty. BTW ini kalau agak berisik mohon maaf ya, soalnya lagi di luar aku. Nah, nomor satunya kita bahas dulu, ini tentang AHP. AHP ini yang soal paling panjang. Jadi kalau misalnya nanti kalian ketemu soal AHP, kalau bisa kerjain soal lainnya dulu sih. Soal takut tidak selesai. Gitu. Oke, buat AHP ini kita dikasih akses tentang pembangunan jalan ya. Jadi nanti ada beberapa alternatif pembangunan. Nah, itu ada masing-masing ada kriteria sama sub kriterianya. Di sini kriteria ada 2, sama subkriteria masing-masing ada 3. Nah, kalau kalian ngerti soalnya, kalau itu sebenarnya subkriteria itu di soalnya cuma ada 2 ya kalau salah jelasin masing-masing ini. Harus itu 3 ya. Nah, yang kayak gini yang benar. Jadi di soalnya itu per 4. Nah, tadi itu dari biaya dampak itu ada 3 subkriteria. Ada biaya konsumsi, dampak lingkungan, sama dampak sosial. Sementara kalau buat yang manfaat ada 3 manfaat. Yang pertama itu bagi pengguna, kedua bagi produsen, sama ketiga buat pembangunan wilayah. Tuh ya. Terus ini ada penilaian dari Pemda yang pertama sebagai berikut. Jadi ini kalau misalkan lihat, bentar. Nah ini tuh ada skalanya. Jadi kalau misalnya skalanya ke kiri, berarti dia lebih ke biaya dampak. Jadi kan kalau misalnya nanti ini kalian bakal bikin matriks. Kalau misalnya dia lebih ke kiri, berarti kita taruh di baris biaya dampaknya itu terhadap kalau manfaat itu adalah sebesar 2. Sementara kalau misalnya di barisnya manfaat terhadap kalau biaya dampak, berarti itu besarnya adalah 1/2 gitu. Jadi tinggal satu per aja gitu. Nah, terus ini buat subkriterianya, subkriteria tentang biaya, kayak gini sama juga nanti cara pengisiannya. Lalu ini buat subkriteria yang manfaat. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian di sini, menurut si pemerintah itu, si biaya atau dampak itu lebih penting tuh dibandingkan si manfaat. Karena dia lebih ke kiri condongnya. Tuh, sama juga kayak obat yang lain. Misalnya di biaya konsumsi ini, berarti dia menganggap biaya konsumsi itu lebih penting dibandingkan dampak lingkungan. Tuh. Nah ini buat yang dari DPRD, sama juga ada penilaian-penilaiannya, cuma nanti sorry, cuma yang dari DPRD ini dia lebih ke kanan penilaiannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu kolom biaya dampak terhadap apa sorry baris biaya dampak terhadap kolom manfaat, berarti ya, nanti nilai 1/4. Sementara kalau misalnya di baris manfaat terhadap kolom biaya dampak itu besarnya adalah 4. Ya gitu-gitu doang sih. Terus di sini ada 4 makna pembangunan, nanti ada ABCD, nanti ada biaya-biaya juga sama manfaatnya. Tadi ini dari kriteria satu A, satu B, satu C itu tadi ya. Dari ini biaya pembangunan, ini eh, dampak sosial, ini sorry ini dampak lingkungan, ini dampak sosial. Tuh. Tadi pokoknya dilihatnya di kriterianya tadi kayak gimana subkriterianya. Nah cuma nanti buat yang si biaya ini harus diolah dulu nih, jangan langsung dipakai. Soalnya kan itu ya berkorelasi apa ya? Nah, gimana ya jelasin? Makin gede biayanya, berarti kan makin tidak di prefer kan gitu intinya. Sementara kalau yang manfaatnya, kalau yang dimanfaat, makin gede manfaat tuh makin di prefer gitu. Jadi nanti harus dibalik dulu kalau buat yang biaya. Nah terus buat pemerintah daerah itu 0,4, DPRD 0,35, sama ahli 0,25. Artinya si pemerintah daerah ini lebih menentukan di hasil akhir nanti dibandingkan DPRD apalagi ahli itu. Nah tugasnya di sini yang pertama gambarin hierarki strukturnya. Ini sebenarnya kayak yang decision tree ya, kayak yang udah kalian pelajari di PPT itu. Itu untuk apa yang terlibat. Ada 3 tadi, ada pemerintah, terus DPR sama ahli. Terus kriterianya tadi ada 2, sama subkriterianya yang ada 3 tadi masing-masing, berarti ada 6. Sama alternatifnya ada CD. Tuh. Lalu nanti disuruh isi. Nah kalian tuh di sini disuruh posisikan diri sebagai ahli. Gitu. Jadi nanti kalian bakal ngisi yang tadi juga. Nah nih sama jangan lupa dikasih pertimbangannya kenapa kalian ngisi segitu. Nah ini sebenarnya bebas aja ya. Jadi nanti aku jawab yang menurut aku ya gimana. Tapi nanti kalau misalnya kalian ketemu soal ini besok atau kapan lah pas uas itu, nanti silakan disesuaikan dengan pendapat masing-masing aja. Jangan jangan sama persis kayak aku ya.
Nah, nanti juga sudah hitung bobot masing-masing kriteria sama alternatif yang memberikan pendapat termasuk menurut kita atau sebagai ahli. Terus itu nilai konsistensinya, ini pakai rumus dari PPT sebenarnya. Sama itu nilai bobot akhir. Oke. Ini nomor 2 nanti mungkin jelasin sama yang lain. Sama nomor 3 juga. Oke. Pertama kita bahas dulu terkait dengan HP, soal HP ini. Tadi ini apa aja. Oke. Buat hierarkinya nanti kayak gini. Ini sebenarnya harus jadi satu ya. Cuma karena nggak muat ya, ini aku pisah-pisah aja. Nanti kalau misalnya di lembar ujian kalian muat ya silakan jadi satu. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga dipisah-pisah. Kalau yang penting jelas aja. Intinya kan kita tadi mau menentukan prioritas pembangunan jalan. Nanti ada tiga nih, tiga aktor. Tadi kan yang pertama penghitung daerah. Nanti di masing-masing aktor itu ada dibagi dua kriteria tadi kan, biaya dampak sama manfaat kriterianya. Terus nanti dibagi lagi jadi si subkriteria. Biaya ada tiga, manfaat ada tiga. Nanti dari subkriteria ini menghasilkan alternatif yang mana nih, A, B, C, D. Nanti kayak gitu terus sampai yang si DPRD sama ahli juga. Nah, ini sebenarnya harusnya ideal tuh dibikin kayak decision tree yang ada peluang-peluangnya itu. Cuma kan kalau misalnya ini agak banyak ya, jadi jadi kalau misalnya nggak usah juga nggak apa sih harusnya sih kalau ini. Menurut aku ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat nggak apa, cuma waktunya mungkin nggak bakal cukup sih kalau bikin detail banget. Tuh. Oke. Nah, lanjut. Ini penilaian dari aku ya. Jadi ini menurut aku aja. Nah, kalau aku nilainya di manfaatnya itu adalah sebesar 5 terhadap biaya dampak. Berarti biaya dampaknya adalah sebesar 1/5 terhadap manfaat dan seterusnya. Ini kalau misalnya kalian mau gampang sebenarnya dikananin semua atau dikirim semua aja kalau apa sih. Cuma ya nanti pertimbangan dari kalian kayak gimana. Nah, ini kalau pertimbangan aku yang tadi di kolom yang apa yang pertamanya kriteria itu manfaat itu lebih penting daripada biaya dampak karena biasanya biaya itu masih dapat diselesaikan dengan pengajuan nambahin anggaran dan dampak dapat dimitigasi lebih lanjut. Jadi nanti dampak mah gampang tinggal dilanjut lagi kalau misalnya ketemu masalah. Tapi kalau biaya sorry, ya itu nanti tinggal tambah biaya atau kayak gimana lah, tinggal ngajuin anggaran tambahan. Tapi kalau manfaat itu kan terkait dengan orang banyak ya, jadi menurut aku itu lebih penting, menurut aku. Terus buat berikutnya, eh, yang dampak lingkungan sama sosial itu menurut aku sama pentingnya. Nih ya. Jadi makanya aku taruh satu di sini. Dibandingkan biaya konstruksi itu lebih penting, tapi jadi ini aku taruh 5 terhadap biaya konstruksi. Karena kalau misalnya kita lihat kasus di Indonesia itu, biasanya si dampak lingkungan itu kan apa ya nilainya kan gede gitu karena banyak hutan lah, banyak apa lah, banyak cagar alam lah atau apa lah itu. Makanya harus diterapin baik-baik banget. Terus kalau dampak sosial itu biasanya di Indonesia juga tuh kalau misalnya buat bebasin lahan kan kadang-kadang suka bikin anggaran jadi bengkak gitu. Kayak di kasus cepat-cepat itu kan anggarannya bengkak karena hal tersebut kan itu karena bebasin lahan. Maka aku taruh agak beda di situ karena 5. Terus manfaat bagi pengguna itu sedikit lebih penting daripada manfaat bagi produsen. Karena kan kalau misalnya kita lihat tujuannya itu sendiri, tujuan kita bangun jalan itu sebenarnya buat dipakai sama orang ya, bukan buat perusahaannya pakai. Perusahaannya kan cuma dapat untung doang dari isi apa namanya dari jalan itu. Jadi karena berkaitan dengan lebih banyak orang, makanya aku pilih yang pengguna itu lebih penting. Tapi roadnya juga suka pilih karena kalau misalnya besok nggak dapat untung ya gimana ya. Nah, terus manfaat pembangunan wilayah menurut aku lebih penting dibandingkan manfaat bagi pengguna. Karena eh, kalau buat pembangunan wilayah itu dia tuh terkait dengan kondisi masyarakat secara keseluruhan. Biasanya tuh user sama non user ya. Jadi nggak cuma di usernya aja. Makanya dia lebih penting karena terkait dengan lebih banyak orang. Sementara manfaat mengelola itu ya sama juga buat dosen juga. Terus ini penjelasan buat variabelnya buat ritual selanjutnya. Nanti silakan disesuaikan. Nah, ini yang mungkin agak mulia. Jadi masing-masing itu kalian harus masukin dari matriks ke sini. Dari dengan tadi ke matriks ini. Tadi kan kalau misalnya kalian lihat si biaya itu yang dari pemerintah itu adalah dua yang nilainya. Dua tapi di kiri. Berarti dia lebih memprioritaskan sisi biaya terhadap dibandingkan manfaatnya. Makanya taruh dua di sini. Sementara di apa manfaat terhadap biayanya itu adalah besar 0,5 atau 1/2. Oke, terus nanti ini harus kalian normalisasi. Artinya nanti jumlah psikolog ini 1 tambah 0,5.
satu tambah kolom yang bagi sekian itu harus jumlahnya sama sama dengan satu di sininya nanti. Makanya ini kan misalkan satu tambah 0,0 kan satu satu setengah ya. Jadi nanti hasilnya di sini adalah satu bagi satu setengah itu kan 2/3. Jadi nanti di sini 0,007 sama di sini setengah bagi 1,5 berarti hasilnya 0,333 atau 1/3. Di sini juga sama di kolom berikutnya. Nanti habis itu di yang ini dihitung rata-rata per barisnya. Jadi ini 0,07 tambah 0, bagi 2 nanti hasilnya segini. Bentar ya. Nah, habis itu lanjut ke yang biaya dampak juga sama. Nanti kan ada nilai, tadi kan ada nilainya. Nanti dimasukin ke sini. Nanti ini satu pernya, ini satu pernya, satu pernya. Jadi ini 1/4, ini 1/6, ini 1/3. Nanti habis itu dinormalisasi sama kayak tadi, dijumlahin habis itu nanti elemen kolomnya dibagi 1/berapa hasil jumlah ini. Nanti hasilnya segini, segini, segini. Nanti habis itu hitung rata-ratanya dapat si bobotnya. Nah, ini baru yang pemerintah daerah ya. Nanti ada juga yang buat dependen sama buat ahli. Nah, ini buat yang manfaatnya tadi sama juga cara ngitungnya. Ini buat yang DPRD, cara ngitungnya sama, nanti tinggal diulang-ulang aja pokoknya. Ini emang ngulinya di sini. Ini buat yang ahli. Nah, nanti kan dapat semua itu. Nanti habis itu hitung sekarang yang perbandingan alternatifnya. Tadi kan ada tuh yang tadi biaya untuk alternatif A, alternatif B, alternatif C, alternatif D. Nanti berapa biaya untuk masing-masing kriterianya itu nanti dimasukin ke sini. Untuk biaya konstruksi tadi kan misalnya tadi yang di A itu, bentar ya. Nah, kalau buat biaya itu harus dibalikin dulu. Jadi kalau misalnya aku mah gampangnya satu per aja langsung. Jadi ini yang A itu jadinya kalau misalnya mau dimasukin ke tabel itu 1/1546,3 dulu. Ya itu per dulu. Terus kalau misalnya udah nanti dijumlahin dulu satu per itu dijumlahin semua nanti baru dimultiplikasi itu. Ini baru dimasukin ke sini. Nanti ini kalau misalnya bingung tanya tanya aja. Tanya aja. Soalnya emang ada betul situ. Terus nanti kalau misal untuk alternatif yang sama pasti kan nilai satu ya. Untuk yang sama alternatifnya pasti nilai satu. Jadi makanya sih satu rata itu di apa di diagonal utamanya. Nanti baru yang beda tuh di sini. Nanti ini tinggal ini aku pakai Excel nanti mungkin aku bagi Excel dulu ya dan mungkin di data bayangin. Ini buat yang normalisasinya kayak gini. Jadi kalau kalian juga pasti nilai satu di sini. Cara itu sama kayak tadi. Nah, di sini nanti bobotnya dapat juga. Gitu. Nanti diulang-ulang aja buat semua subkriteria. Ada 6 kan tadi. Nah, ini diulang 6 kali berarti. Ya. Nah, ini juga ini buat manfaatnya. Itu nanti kalau udah dikaliin lah itu semuanya itu dari si bobot kriterianya nanti dikalikan dengan bobot subkriteria dikali bobot alternatif subkriteria gitu. Nanti diperoleh penilaian untuk masing-masing alternatif menurut masing-masing aktor. Ini buat penilaian pemerintah nanti dari A-nya segini, B-nya segini, nah, dan seterusnya nanti EDPR juga ada, nanti ahli juga ada. Terus setelah itu yang buat nomor apa nomor C-nya ya. Nomor C atau B tadi, ya itulah pokoknya. Nanti habis itu yang itu konsistensinya di sini. Ini tinggal pakai rumus aja ya kayak yang di PPT. Nanti N-nya itu juga besar kolom, N max itu juga elemen matriks A kali W itu bobot. Terus CI itu konsistensi indeksnya, rumusnya sebagai berikut. Nanti RI-nya kayak gini, random consistency index. Sama konsistensi ratio-nya kayak gini. Syaratnya adalah CR-nya harus kurang lebih sama dengan 0,1. Nah, tapi kalau yang buat matriksnya 2 kali 2 atau buat yang kriteria tadi, yang banding kriteria itu kan 2 kali 2. Itu nggak perlu dicek karena nanti kalau misalnya kalian cek hasilnya bakal big nol lah kalau misalnya itu. Nah, berarti kan jadi nggak bisa diituin ya. Jadi nggak usah dicek biar nggak usah dihitung karena udah pasti konsisten kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 dan seterusnya itu harus dicek.
Nah ini jadi caranya adalah kayak gini. Untuk masing-masing kriteria nanti kalian kaliin tuh si matriks A dikalikan dengan bobotnya. Nanti dapat buat masing-masing subkriteria dari biaya dampak. Berapa. Nanti dicari tuh berapa Nmax-nya. Tinggal jumlahin aja dari semua ini, jumlahin jadi Nmax. Terus konsentrasi indeksnya sekian. Tadi pakai rumus tadi. Terus ini random konsentrasi indeks segini. Nanti tinggal dibagi itu C bagi R jadi CR. Nah, nanti dicek apakah oke atau enggak. Kalau misalnya di bawah 0,1 kayak gini kan berarti kan udah oke nih. Gitu. Kalau nggak oke ya udahlah nggak apa-apa karena emang soal kayak gitu kan. Terus nanti DPT juga ahli juga sama. Nanti ini buat masing-masing subkriteria gitu ya. Lalu kalau udah nanti kan di soal ada tuh yang poin terakhir disuruh cari bobot akhir dan prioritasnya kayak gimana. Bobot yang tadi kan di soal itu adalah perintah itu 0,4, DPD 0,3, ahli 0,25. Nanti bobot akhirnya adalah si jumlah dari bobot stakeholder dikalikan dengan penilaian stakeholder. Tuh. Jadi dikalikan dengan hasil akhir yang tadi ya, yang tadi dihitung sebelum yang konsistensi itu. Nah, nanti dapat bobot akhirnya sekian. Ini kalau yang dari jawaban aku adalah segini. Tapi kalau dari jawaban kalian bakal beda-beda harusnya. Nilainya. Jadi si A ini ABCD ini diurutkan dari yang paling besar itu berarti si ranknya itu ranking 1. Yang kedua terbesar ranking 2, ketiga terbesar ranking 3, keempat terbesar ranking 4. Berarti prioritasnya adalah dari yang rankingnya paling besar. Berarti kita kalau misalnya mau bangun jalan, kita bangun yang B dulu diutamain. Baru yang A, baru yang B, baru yang C. Seperti itu. Boleh nomor satu ada yang mau nanya dulu nggak? Mungkin aku tunggu sampai 3-1. Oke, kalau belum ada mungkin lanjut dulu ke Lisa sama Audrey. Oke, aku izin share screen ya. Hmm, oke. Sekarang aku bakal lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni sistem antrian. Ini nomor 2 dari UAS tahun lalu. FYI aja, buat sistem antrian ini di 2 tahun lalu tuh nggak ada. Jadi emang Pak Bunda tuh kayak nggak melulu itu gitu loh materinya. Jadi kalian coba pelajari tipe-tipe soal lain aja. Nanti kita akan kasih beberapa PDF juga buat referensi kalian. Mungkin langsung ke baca soal dulu aja ya biar lebih ngerti konteksnya. Jadi yang pertama, pada suatu bandara terdapat counter check-in yang melayani keberangkatan dengan waktu pelayanan rata-rata per penumpangnya 3,5 menit per penumpang. Nah, di hari nggak sibuk itu kedatangan penumpangnya 12 penumpang per jam, sedangkan di hari sibuk 30 penumpang per jam. Dengan menganggap kondisinya steady state, dan pada hari tidak sibuk hanya dibuka 1 counter, sementara pada hari sibuk dibuka 2 counter, maka kita diminta buat analisis ada 6 hal ini. Jadi yang buat analisis ABC ini tuh analisis buat yang di hari tidak sibuk. Jadi yang pertama, perkirakan panjang antrian rata-rata dalam penumpang pada hari tidak sibuk. Yang kedua, berapa waktu menunggu rata-rata penumpang pada hari tidak sibuk. Dan yang ketiga, berapa peluang terjadinya antrian di atas 5 orang. Nah, buat yang 3 bawah ini tuh pada saat kondisinya sibuk. Jadi ada counternya ada 2 kan ya. Makanya dia itu ada multi server. Di mana di sini ketika hari sibuk dengan 2 counter ada 2 alternatif. Yang pertama itu multi server multi queue atau MSMQ dan multi server single queue atau MSSQ. Nah, di sini yang ditanya itu berapa panjang antrian dan waktu menunggu rata-rata buat masing-masing MSMQ dan juga MSSQ. Terus kalian diminta buat ngusulin mana sistem yang lebih kalian usulkan lah buat kondisi sibuk ini.
Nah, yang pertama yang kalian butuhin itu adalah mengidentifikasi soal. Jadi yang pertama buat kondisi tidak sibuk, itu tuh tingkat kedatangannya 12 penumpang per jam, sedangkan tingkat pelayanannya adalah 3,5 menit per penumpang. M-nya itu 1 karena dibuka 1 counter. Nah, di sini, buat ngerjain soal antrian itu kalian harus nyamain, satuannya, yakni penumpang per waktu ya. Kalian bebas ini mau penumpang per jam, penumpang per menit, terserah. Tinggal di-convert aja, misal mau dijadiin per menit, tinggal dikali 60 aja. Tapi di sini aku bikinnya penumpang per jam ya. Nah, setelah itu ini 3,5 menit per penumpang, aku convert ke penumpang per jam. Jadi hasilnya 17,143. Caranya ya tinggal di 1 per aja, 1 per 3,5 kan ya. Itu jadinya penumpang per menit, terus kalian convert ke jam. Iya, intinya gitu, kalian hitung aja nanti ya. Terus yang kedua itu di kondisi sibuk, tingkat kedatangannya itu 30 penumpang per jam, naik ya tingkat kedatangannya tuh, sedangkan tingkat pelayanannya itu sama, 3,5 menit per penumpang. Artinya 17,143 penumpang per jam. Nah, buat tingkat pelayanan ini, bisa kita asumsikan, itu tuh sama buat setiap counter. Kenapa? Karena misal kalian contohnya aja misal kalian di tol nih, misal kalian, gate tolnya itu ada 1 gate sama gate tolnya ada 5 gate, waktu pelayanannya sama-sama aja kan. Misal, waktu pelayanan 3,5 menit per penumpang atau per gate, waktu pelayanannya akan sama, mau itu 1 gate atau mau 5 gate tetap sama. Jadi ini tuh tingkat pelayanan per counter. Jadi di sini M-nya sama dengan sistemnya itu ada MSMQ dan juga MSSQ. Nah, aku mau jelasin juga ini. Jadi di sini buat semua rumus-rumusnya itu ada di PPT Bapak yang ini. Ini, buat yang biasa buat yang simple queue system itu rumusnya ada di sini. Simple queue system itu, ini, ya, intinya di sini tuh sistem antriannya itu, sistem antrian paling sederhana. Jadi karena dia eee, dia M per 1 untuk rumus-rumusnya udah ada di sini. Sedangkan yang kedua itu, nanti kalian bisa lihat juga ada multiple channel queue atau M per N. Nah, buat rumusnya itu ada di sini. Jadi, ada step-stepnya dulu ngerjainnya. Ngerjain P0 dulu, ngerjain LS, ngerjain WS, ngerjain LQ, terus ngerjain WQ. Buat lebih jelasnya nanti langsung ke soal aja ya. Nah, yang pertama seperti yang udah aku bilang, ini tuh kondisi yang buat tidak sibuk. Jadi, kita disuruh memperkirakan panjang antrian rata-rata dalam penumpang pada hari tidak sibuk. Nah, karena di sini cuma dibuka 1 counter, jadi kalian nggak usah pusing-pusing, kita pakai rumus yang pertama tadi aja. Pakai rumus ini kan buat multiple channel ini ya. Nah, di sini kan rumus yang kedua ini buat multiple channel. Nah, kalian pakai rumus yang ini aja, karena dia cuma dibuka 1 kan ya, jadi M per 1. Di sini ada rumus LS, WS, WQ, LQ, terus ini buat PP-nya probabilitas. Jadi L itu panjang antrian, W itu waktu tunggu. Nah, di sini ada S sama Q, artinya S itu di sistem, Q itu di antrian. Oke, kita balik lagi ya. Nah, stepnya tuh yang pertama ngidentifikasi dulu, lambdanya kan tingkat kedatangannya 20 penumpang per jam. Sedangkan mu itu tingkat pelayanannya 17,143 penumpang per jam. Sehingga kita bisa dapat rho-nya itu lambda per Q. Lambda per mu. Artinya kita tinggal hitung aja 12 per 17,143 hasilnya kurang lebih 0,7. Nah, buat panjang antrian rata-rata bisa dihitung pakai rumus ya. Tadi udah lengkap juga di PPT, rumusnya itu adalah rho kuadrat bagi 1 per rho. 1 min rho. Jadi 0,7 kuadrat bagi 1 min 0,7 hasil 1,63 penumpang. Nah, itu soal A-nya udah selesai. Lanjut ke soal B, berapa waktu menunggu rata-rata penumpang pada hari tidak sibuk dalam menit. Nah, buat waktu tunggu itu seperti yang udah aku jelasin tadi, udah aku tunjukin juga, W itu ada 2, ada yang di S atau di sistem, dan ada yang di Q, di antrian. Nah, rumusnya beda-beda. Buat yang WS itu 1 per mu min lambda, kalian bisa hitung aja. Ini mu-nya udah dapet, lambdanya udah dapet, hasilnya 0,194 jam. Setelah itu kalian convert ke menit, caranya tinggal dikali sama jam ke menit 60. Nanti hasilnya 11,67 menit. Selanjutnya buat waktu tunggu dalam antrian, jadi WQ itu rumusnya tadi di PPT itu rho per mu kali 1 min rho. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja, rho udah ketemu, mu udah ada, tinggal masukin aja, ketemunya 0,136 jam, artinya 8,17 menit. Nah, bedain ya ini tuh waktu tunggunya di sistem sama ini waktu tunggu dalam antrian. Nah, buat yang diminta ini, seharusnya sih waktu tunggu dalam antrian ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jawab yang WQ doang juga nggak masalah. Tapi ya menurutku nggak ada salahnya sih juga jawab yang WS karena kan nggak terlalu rumit juga ini stepnya.
Nah, selanjutnya itu berapa peluang terjadi antrian di atas 5 orang. Peluang terjadi antrian di atas 5 orang itu kan PX lebih besar dari 5. Nah, ini kita pakai rumus yang 1 min PX-nya kurang dari sama dengan 5. Jadi artinya 1 min P0 tambah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5. Jadi ini peluang terjadinya 0 orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan 5 orang. Nah, buat P0, rumusnya itu udah ada di PPT juga. P0 itu rumusnya 1 min rho. 1 min rho doang. Jadi tadi rho-nya kita udah ketemu kan 0,7. Kita bisa masukkan aja jadi 0,3. Selanjutnya buat PP selanjutnya, probabilitas selanjutnya, itu rumusnya rho pangkat N kali P0. Nah, rho-nya tadi juga kita udah ketemu 0,7, P0-nya 0,3, masukin aja ke sini. Jadi untuk P1 tuh 0,7 pangkat 1 kali 0,3, 0,21, dan seterusnya sampai kalian dapat P5-nya 0,05. Nah, balik lagi ke rumus awal, PX lebih dari 5 itu kan sama dengan 1 kurangi PP ini kan. Jadi 1 min 0,3 tambah 0,21 tambah seterusnya sampai tambah 0,05. Hasilnya itu PX lebih besar dari 5 itu 0,118. Nah, lanjut, ketika hari sibuk dengan 2 counter, terdapat 2 alternatif sistem antrian, yakni MSMQ dan juga MSSQ. Yang pertama itu, berapa panjang antrian penumpang dan waktu menunggu rata-rata menit bila digunakan sistem MSMQ. Nah, anggap M per M Jadi di sini MSMQ atau multi server multi queue artinya, bentar, kan kita ada dua counter nih. Nah, ini tuh artinya multi server, 2 counter, single queue. Yang ditanyakan, Yang ditanya itu multi server multi queue kan. Nah, multi servernya itu kan kayak gini ya. Misalnya server ya, ada 2 server. Nah, multi queue ini artinya ada 2 antrian. Jadi di sini antriannya berbeda nih. Antrian buat server 1 sama server 2 berbeda. Sedangkan buat yang satunya MSSQ, yang ini multi server single queue, artinya ada 2 server. Tapi dia ada 1 antrian nih. Jadi nanti kalau ini masuk sini, misal ini kosong masuk sini. Selanjutnya yang ini beres, nanti selanjutnya masuk. Nah, kayak gitu. Intinya di sini ada 1 antrian nih pas masuknya. Sedangkan buat MSMQ itu ada 2 antrian masuknya. Oke, jadi lanjut aja. Di sini karena dia pakainya MSMQ, artinya ada 2 antrian ya. Ada 2 sistem, ada 2 antrian. Ini ada sistem, ada 2 antrian. Jadi kita anggap aja kalau dia itu adalah kayak tadi nih, single yang simple tadi yang M per M per 1. Sama kayak soal-soal sebelumnya, rumus-rumusnya, tapi dia lambdanya dibagi 2. Jadi di sini yang masuk selalu dibagi 2. Yang masuk selalu ke sini sama ke sini itu kan terbagi ya. Nah, makanya di sini lambdanya dibagi 2. Buat Mio pelayanan, karena tadi udah aku bilang, Mio ini nggak ngaruh ya, mau dia ada 2 counter, mau ada 1 counter, mau MSMQ dan MSSQ itu nggak ngaruh. Jadi Mio itu tetap 17,143 penumpang per jam per server. Karena di sini aku ada tulis ya, per server juga. Buat ini harusnya ngerti lah ya, intinya dia dianggap M per M per 1 atau pakai rumus-rumus yang tadi nih, rumus-rumus yang depan. Pakai rumus-rumus yang depan, tapi dia lambdanya dibagi 2, karena dia masuknya ke 2 sistem. Oke, mungkin lanjut aja. Sebentar. Oke, lanjut aja. M-nya sama dengan 2, jadi lambdanya itu dibagi 2, jadi 15 penumpang per jam per server, mu-nya sama 17,143, sehingga kita bisa dapat rho-nya itu lambda per mu. Nah, kita dapat rho-nya itu 0,875. Nah, buat panjang antriannya bisa kita hitung kayak tadi, LQ itu rho kuadrat bagi 1 min rho. Jadi 0,875 kuadrat bagi 1 min 0,875, hasilnya 6,12 penumpang. Nah, lanjut, ketika hari sibuk dengan 2 counter, terdapat sorry. Ini ya soalnya tadi. Oh iya, benar. Sorry. Ini, waktu tunggu dalam sistem, karena dia ditanya panjang antrian sama waktu menunggu rata-rata dalam sistem kan ya. Jadi kita cari juga WS sama WQ-nya. Nah, WS rumusnya juga kayak tadi, 1 per mu min lambda, itu hasilnya 0,467 jam, hasilnya 27,99 menit, sedangkan waktu tunggu dalam antrian, WQ sama dengan rho bagi mu kali 1 min rho. Nah, hasilnya kayak gini,
5 kita masukin aja ke row-nya, terus mu-nya kita ketemu 17,143 kan tadi, nggak berubah. Jadi 0,408 jam artinya 24,498 menit. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, waktu menunggu rata-rata ini sebenarnya yang hasil yang kalian jawab itu harusnya yang waktu tunggu dalam antrian ya. Jadi yang ini 24,498 menit. Nah, lanjut ini soal yang ke E. Berapa panjang antrian penumpang dan waktu menunggu rata-rata bila digunakan sistem MSSQ? Nah, artinya di sini kayak yang udah aku bilang, dia pas masuk dia itu satu antrian gitu loh. Tapi nanti kebagi jadi 2 sistem. Nah, makanya kita pakai yang multiple channel tadi, yang di PPT Bapaknya multiple channel, artinya M per M per N. Nah, di sini langsung aja lambda-nya itu sama dengan 30 penumpang per jam. Nggak dibagi 2 kenapa? Karena dia di antriannya pas masuk nih, dia nggak kebagi 2 kan. Sorry, karena ini dia kan MSSQ, jadi servernya ada 2, tapi masuknya itu 1, queue-nya 1, jadi dia nggak kebagi 2, jadi lambdanya juga di sini 30 aja, dan mu-nya juga aku bilang tadi sama ya, 17,143. Nah, buat ngerjain yang ini, ngerjain yang step MSSQ itu emang harus bertahap ya. Artinya tadi kan kita kan bisa langsung straightforward ya, misal kita nyari panjang antrian, kita langsung aja cari panjang antriannya dan seterusnya. Tapi ini enggak, kita harus cari step by step dari P0-nya dulu. Kita cari P0 yang rumusnya itu kayak gini, 1 per sigma n sama dengan 0 sampai m-1 dari ini, tambah 1 per m faktorial dan seterusnya. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Buat M-nya ini kan ada 2 counter, jadi M-nya 2, jadi ketika di sini M-1 hasilnya 1. Jadi sigma n sama dengan 0 sampai 1, dari ini ditambah 1 per M faktorial, artinya 2 faktorial, kali seterusnya ini. Hasilnya kita ketemu 0,066. Ini artinya probabilitas terdapat 0 unit dalam sistem. Nah, kenapa kita butuh ngitung itu? Karena di rumus LS itu ada P0-nya nih. Jadi memang harus step by step banget kalau misalnya ngitung yang MSSQ ini. Nah, kita tinggal masukin aja lambda mu-nya kita udah dapet, M-nya juga kita udah dapet 2, terus P0 dapat dari yang sebelumnya ya, 0,066, kita tinggal cari aja hasilnya, itu adalah 7,466 penumpang. Nah, ini adalah jumlah antrian dalam sistem LS. Nah, LS itu belum jawabannya ya, karena kita kan nyarinya itu LQ ya, artinya panjang antriannya itu LQ. S itu kan tadi buat di sistemnya, sedangkan Q itu di antriannya. Nah, buat LQ ini rumusnya itu ada LS-nya, makanya tadi kenapa kita butuh nyari LS juga. Jadi LQ ini sama dengan LS min lambda per mu. Kita tinggal masukin aja LS-nya tadi udah kita dapat, lambda per mu-nya kita juga udah dapat, jadi hasilnya 5,72 penumpang untuk panjang antriannya. Selanjutnya kita juga ditanya waktu menunggu rata-ratanya. Untuk rumusnya ini udah ada LS dibagi lambda, jadi kita tinggal hitung aja LS-nya tadi kita udah dapat 7,466, lambdanya juga dari atas ini 0,248 jam. Ini tinggal kita convert aja dikali 60 jadi 14,932 menit. Untuk yang dalam antriannya WQ, ini rumusnya adalah WS min 1 per mu. Jadi 0,248 min 1 per 17,143 hasilnya 0,19 jam atau 11,432 menit. Nah, bisa kalian lihat ya, jadi ini tuh step by step banget. Jadi buat nyari WQ kalian butuh WS. Terus buat nyari WS kalian butuh LS. Jadi intinya ikutin step-step yang udah aku kasih aja kalau misalnya soalnya sama ya. Nah, yang terakhir itu sistem mana yang Anda usulkan beserta kelebihan kekurangannya. Nah, di sini bisa kita kelompokin aja. Untuk MSMQ itu WQ-nya artinya waktu tunggu dalam antrian itu 24,498 menit. Sedangkan LQ atau panjang antriannya itu 6,12 penumpang. Kalau MSSQ itu waktu tunggu dalam antriannya 11,432 menit, sedangkan panjang antriannya 5,72 penumpang. Artinya dengan single queue ini, dia waktu tunggunya lebih sedikit dan panjang antriannya lebih kecil. Bisa kita lihat ya, artinya ketika dia ada satu antrian doang yang masuk nih, ada 2 server tapi satu antrian doang yang masuk, ini tuh lebih bagus daripada satu antrian doang tapi di sini punya masing-masing antriannya. Nah, ini sebenarnya bisa kita klasifikasiin sih plus minusnya itu apa. Yang pertama dari yang multiple queue dulu, dari yang kondisi bawah ini dulu ya. Jadi yang pertama dia tuh create sense of speed. Artinya ketika kita masuk nih, ketika customer misal dia lagi berdiri di yang tepat kiri ya. Ketika dia ngelihat yang kanan ini kosong, dia bisa pindah ke yang kanan kan ya. Jadi dia nggak ada antrian-antrian yang berkelok-kelok, itu lebih minim lah istilahnya. Sorry ya. Istilahnya dia lebih minim antrian-antrian yang berkelok-kelok.
Nah, yang kedua, dia pakai more efficient space. Artinya, karena dia kebagi jadi 2 antrian, jadi nggak numpuk di satu bagian aja gitu antriannya. Tapi ya, di sini encourage line switching, artinya dia sangat rawan buat pindah-pindah line, pindah-pindah antrian. Sedangkan buat yang di MSSQ, dia itu promote fairness, artinya first come first serve, nggak ada yang bisa pindah-pindah antrian, nggak ada yang bisa motong-motong antrian, karena dia cuma satu antrian aja yang masuk ke sini nih. Terus plusnya ini, dia mengurangi adanya perpindahan-perpindahan antrian, line switching, jadi avoid jockeying atau line switching. Nah, minusnya adalah dia takes too much space atau serpentine line, artinya dia, ada banyak kemungkinan antrian itu bakal berkelok-kelok gitu, karena kan mungkin panjang nih antriannya, jadi bisa berkelok-kelok gini antriannya yang masuk. Sedangkan kalau di sini kan bisa kebagi nih ya, jadi nggak begitu berkelok-kelok. Ya itu sih buat plus minusnya. Bisa dilihat, plus-plusnya ini, jadi plus-plusnya inilah yang bikin MSSQ ini lebih baik sih. Jadi sistem terpilihnya bisa kalian identifikasi aja kalau MSSQ, tapi misal kalian punya pertimbangan lain juga bisa ditulis aja. Cuman kalau misal dari hasil sih harusnya MSSQ ya, karena dia lebih lebih pendek gitu. Waktu tunggunya lebih pendek dan antriannya juga lebih pendek. Oke, udah itu aja buat yang sistem antrian, ada yang mau nanya nggak ya? Mungkin aku tunggu sampai 15.50 ya? Oke, karena udah 15.50, jadi aku oper ke lista aja ya langsung buat soal selanjutnya. Oke, sebentar. Jadi buat soal yang ketiga di tahun 2023 itu soalnya berkaitan sama analisis uncertainty. Jadi di sini buat soalnya ada sebuah kontraktor akan mengikuti proses pelelangan jasa konstruksi untuk 5 proyek di tahun depan. Bila kontraktor tersebut memenangkannya, setiap proyek membutuhkan tambahan orang atau engineer sebanyak 15 orang. Terus pada kondisi ketika sama sekali tidak diketahui jumlah proyek yang akan dimenangkan oleh kontraktor, karena kan berarti ini uncertainty ya, karena kita nggak tahu proyeknya yang nanti dimenangin itu ada berapa, mereka tuh harus sudah mulai melakukan proses rekrutmen penyaringan pegawai. Nah, hal ini karena bila rekrutmen dilakukan setelah diketahui jumlah proyek yang akan dikerjakan, itu semuanya akan terlambat dan kemungkinan besar pelaksanaan pekerjaannya akan gagal. Nah, di dalam kondisi uncertain ini, kita disuruh nyusun di sini. Kalau misalnya jumlah yang direkrut atau dipekerjakan yang didefinisikan di variabel XA, itu kurang dari yang diperlukan atau XR, biaya tambahan pegawai tahun depan itu ada persamaannya ya di sini. 0,55 XR tambah XR min XA dikali 2,5 plus Y. Nah, kalau misalnya jumlah yang direkrut itu lebih besar atau sama dengan yang diperlukan, biaya tambahannya mengikuti persamaan seperti pada di soal. Nah, di sini satuan biayanya tuh miliar rupiah per tahun, terus buat nilai Y-nya itu kita netapin sendiri dengan rentang range nilai antara 0 sampai 1. Nah, pertanyaannya di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, tetapkan dan tuliskan nilai Y, terus buat matriks biayanya. Terus kita di sini disuruh analisis rekomendasi pakai beberapa metode, ada Laplace, ada Minimax, ada Savage. Terus yang ke C ini juga sama, tapi pakai metodenya tuh Hurwitz. Nah, terus habis itu yang terakhir ditanya tambahan pegawai yang kita rekomendasiin itu berapa dan alasannya apa. Jadi buat step yang pertama di sini kita bakal identifikasi soalnya terlebih dahulu. Jadi
tadi matriksnya itu kita bakal susun dari 2 buah hal. Nah, yang pertama itu jumlah pekerjaan direkrut yang didefinisikan dalam variabel XA dan jumlah pekerjaan diperlukan yang kita definisiin dalam variabel XR. Nah, di mana di sini kita itu bakal nyusun matriksnya itu matriks biaya tambahan pegawai tahun depan atau CA di sini yang didefinisikan dalam 2 kondisi. Kalau misalnya jumlah yang direkrut kurang dari jumlah yang diperluin itu mengikuti persamaan yang ini. Terus kalau misalnya jumlah pekerjaan direkrut lebih dari atau sama dengan jumlah yang diperlukan, itu persamaannya yang ini. Nah, di sini aku pakai asumsi pengerjaannya itu pakai nilai Y-nya sebesar 0,5 dari rentang yang diberikan. Itu sebenarnya teman-teman tadi dibebasin ya buat milih 0 sampai 1. Itu nanti terserah teman-teman aja. Kalau aku di sini makanya 0,5. Harusnya dia nggak berpengaruh banyak karena nanti dia bakal masuk di rumus CA aja yang mana dampaknya itu sama sih mau dipilih dari range 0 sampai 1. Terus habis itu di sini rekrutmen pekerjaannya itu dilakukan dalam kelipatan 15 orang sesuai dengan kebutuhan proyek dan di mana tadi di soal itu di state kalau misalnya proses pengadaannya itu berlangsung untuk 5 proyek. Nah, karena di sini itu ada 5 proyek, terus berarti ukuran matriks biaya yang kita bakal susun itu ukurannya 5 kali 5 buat menggambarkan kondisi 5 proyek berbeda. Jadi kita lihat kayak misalnya yang direkrut dan diperlukan itu di 5 proyek ini kayak gimana gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita pertama itu bakal nyusun dulu matriks biayanya. Ini udah aku hitung di sini gimana cara buatnya itu kita define dulu. Ini untuk variabel XA-nya, jumlah pekerjaan direkrut itu mulai dari 15 orang yang pertama, terus berkelipatan 15. Sama juga kayak yang XR atau jumlah yang diperlukan. Itu sama juga 15 sampai berkelipatan 15 untuk setiap kolomnya. Nah, terus kalau misalnya udah di setiap angka untuk di dalam matriksnya itu kita bakal hitung jumlah biaya tambahan untuk pegawainya. Nah, rumusnya yang dipakai itu udah menyesuaikan sama 2 kondisi yang tadi di state di awal. Nah, di sini aku kasih contoh cara isinya. Yang diwarnain pakai abu-abu ini, kita lihat nilai XA-nya itu kan 45, nilai XR itu 15, artinya ini termasuk kasus yang XA-nya itu lebih besar daripada XR. Berarti kita pakai persamaannya yang 0,55 XR, terus di sininya konstantanya tuh 0,5 plus Y. Kalau yang kurang dari kan tadi 2,5. Nah, terus kita masukin Y-nya 0,5, nanti didapat di sini tinggal dimasukin aja dapat 38,25 miliar rupiah. Itu buat ngisi kotak yang ini. Jadi buat semuanya itu dihitung pakai rumus yang bersesuaian. Gitu. Terus kalau misalnya matriks biaya udah jadi, itu berikutnya kita bakal langsung hitung buat nomor yang B. Ditanya rekomendasi jumlah pegawai yang dikerjain pakai 3 metode. Nah, di sini aku mulai yang pertama itu dari metode Laplace dulu, di mana metode Laplace ini itu ada asumsi pengerjaannya, di mana dia di sini itu menggunakan prinsip alasan yang tidak cukup dan menggunakan asumsi optimis. Jadi, kalau misalnya metode ini kita asumsinya tuh dalam uncertainty itu ada dua asumsi ya, bisa optimis, bisa pesimis, atau kita nggak tahu kita ada posisi yang di sebelah mana gitu. Nah, terus jadi buat setiap metode itu sebenarnya selalu ada 2 rumusnya, cuman karena di sini fungsi dari matriksnya itu fungsi kerugian, karena kan tadi disusun dalam bentuk CA ya, atau penambahan biaya tambahan pegawai. Artinya tuh kita ngerjain itu buat matriks fungsi kerugian, makanya di sini digunakan fungsinya minimum. Sedangkan kalau misalnya nanti ternyata yang keluar soalnya itu lain, aku waktu itu sempat baca ada soal yang tentang penanaman tanaman gitu, kayak ada jagung, singkong, dan sebagainya. Tapi matriks biaya yang kita susun itu adalah matriks keuntungan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, berarti ini nanti yang dipakai tuh bakalan maksimum. Nah, ini ya rumusnya aku ambil dari PPT aja. Terus habis itu, karena di sini kita tahu probabilitas terjadinya state of nature itu ada 1/5, karena kan tadi kita nyusun matriksnya 5 kali 5 ya, dan nilai J-nya itu dari 1 sampai 5, artinya probabilitasnya itu 1/5, dan kita tinggal nentuin nanti nilai minimum 1/5 dari jumlah ini VAI, SJ itu maksudnya jumlah elemen baris dan kolom penyusun matriksnya.
Nah, makanya di sini tinggal dihitung aja. Sebentar aku back dulu. Jadi kalau misalnya tadi ini kita lihat untuk probabilitas yang jumlah yang direkrut itu 15 orang, kita bakal hitung jumlah biayanya itu berapa dengan jumlahin semua elemen matriks penyusun yang ada di dalam satu row. Jadi yang di jumlah itu 8,25 tambah 61,5, 114,75, 168 sama 221,25. Dikali sama probabilitas state of nature-nya yaitu 1/5 gitu. Jadi 1/5 dikali sum-nya nanti dapat 11475. Nah, ini itu dilakuin untuk setiap baris pada matriks kita. Jadi nanti ada 5 nilai. Nah, nanti setelah dihitung itu kita dapat nilai-nilai yang tadi. Nah, karena tadi matriksnya itu kerugian, berarti kita bakal pilih nilai yang paling minimum dari penghitungan metode Laplace. Nah, nanti dapat yang paling optimum itu di sebelah sini ya, 51,75, yang artinya berdasarkan metode Laplace, kita tuh bakal milih alternatif yang XA-nya itu 4, atau kita bakal ngerekrut sebanyak 60 orang, karena jumlah kerugiannya itu paling rendah di sini 51,75. Gitu. Nah, setelah udah metode Laplace, kita bakal next ke metode yang berikutnya, yaitu metode Minimax. Nah, di mana di sini asumsi pengerjaannya itu adalah menggunakan dasar perilaku konservatif dari kondisi yang mungkin terburuk. Nah, kalau misalnya Minimax itu dia lebih ke arah pesimis, kalau yang sebelumnya tadi kan optimis. Nah, terus di sini metode Minimax itu gimana caranya kita ngitungnya? Kita di sini bakal nentuin dulu maksimum value dari setiap baris, terus nanti kita pilih nilai minimum dari seluruh nilai maksimum value of row-nya. Nah, ini tadi matriks yang awal kita define di step 1, terus kita tinggal nentuin nilai maksimum setiap row-nya, ini dapat 22125, terus di row 2176, dan seterusnya. Terus nanti kita pilih minimum value dari semua nilai ini. Nah, nanti didapat minimum value-nya itu 68,25. Yang artinya berdasarkan metode Minimax, itu kita dapat kondisi optimumnya itu adalah di alternatif XA5, atau merekrut sebanyak 75 orang dengan nilai kerugian 68,25 miliar rupiah. Itu. Terus buat metode yang berikutnya itu metode Savage. Jadi di sini asumsi perhitungannya itu kita bakal menggantikan matriks hasil kerugian dengan suatu kerugian atau matriks regret menggunakan transformasi berbasis kolom. Jadi kalau misalnya di metode Savage ini kita bakal ngedefine satu matriks baru namanya matriks regret. Nah, gimana cara kita nyusunnya itu? Pertama-tama kita harus nentuin nilai minimum dari setiap row terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalnya udah, kita bakal lakuin operasi pengurangan setiap angka dalam satu kolom dengan nilai minimum value of row yang bersesuaian. Kalau misalnya udah, kita bakal nentuin nilai minimum sebagai kondisi optimalnya. Karena kan di sini matriks kita kerugian ya. Jadi di sini kita pakainya tuh nilai minimum. Nah, kalau misalnya udah, kita balik lagi ke yang tadi. Ini matriks yang awal kita define. Terus kita tentuin dulu minimum value setiap row-nya. Ini ada di diagonal dari matriksnya, kebetulan. Terus habis itu, kalau udah kita lanjut ke step yang berikutnya, kita susun dulu matriks regret-nya buat perhitungan metode Savage ini. Nah, gimana cara kita nyusunnya? Kita nyusunnya itu dengan mengurangi elemen. Jadi kita kurangin dulu elemen matriks yang ini. Semua elemennya ya, kita kurangin sama nilai minimum value of row yang bersesuaian. Jadi ini kan kolom pertama. Kolom pertama semuanya dikurangin sama nilai minimum baris pertama. 8,25 dikurang 8,25, terus 2325 dikurang 8,25, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya row lain, misalnya yang 168, itu berarti dia dikurangin sama nilai yang keempatnya. Jadi 168 dikurang sama 33 gitu. Nanti dapat hasilnya kayak yang dilihat pada layar. Berarti kan karena diagonal matriksnya itu dikurangin sama nilai diagonalnya itu sendiri, nanti cross-checkingnya di situ ya, perhitungan teman-teman benar atau enggaknya tuh karena di nilai minimum yang tadi udah di-mark pakai warna abu-abu itu nilainya harus 0 gitu. Nah, kalau misalnya udah, ini artinya merupakan matriks regret dari matriks penambahan biaya yang tadi teman-teman udah kerjain gitu. Nah,
Kalau udah, step berikutnya kita bakal nentuin maksimum value dari setiap row-nya. Di sini ada 180, 135, 90, 45, sama 60. Nah, kalau misalnya udah dapat maksimum value of row-nya, sama kayak metode minimax tadi, kita pilih minimum value dari seluruh maksimum value of row-nya. Jadi nanti dapat nilainya itu 45 buat nilai minimumnya, karena kan ini tadi fungsi kerugian. Nah, terus habis itu kita tarik garis ke nilai 45, itu didapat alternatifnya itu berarti XA4, atau kita merekrut sebanyak 60 orang, karena nilai kerugiannya paling rendah, yaitu 45 miliar rupiah, gitu. Nah, kalau udah berarti kita udah selesai ngerjain soal yang B, itu kita lanjut ke soal yang C, yaitu dengan pendekatan metode Hurwitz. Nah, jadi di sini kalau metode Hurwitz ini dia lebih ke fleksibel karena dia bisa bermain pakai rentang gitu. Karena di metode ini kita tuh ada rentang perilaku decision making-nya, di mana dari mulai yang paling optimis sampai pesimis, dimulai dengan menentukan nilai alfa, alfanya itu sebesar 0 sampai 1, yang artinya kalau 0 itu pesimis, kalau 1 itu kondisi kita optimis, dan nilai alfa di sini itu teman-teman netapin sendiri ya, karena tadi di state di soal boleh ditetapin sendiri. Nah, aku di sini pakai nilai alfanya itu sebesar 0,5 karena tidak adanya perasaan yang kuat berkaitan optimis atau pesimis. Jadi di sini aku nggak optimis juga dan nggak pesimis juga, jadi in between. Nah, terus persamaan buat metode Hurwitz ini ada di PPT juga. Terus ini berlaku buat fungsi yang kerugian gitu. Jadi kalau misalnya fungsinya kayak yang tadi keuntungan, itu perlu disesuaikan lagi gitu. Kalau nggak salah ini jadinya bukan minimum tapi nilai maksimum. Nah, kalau misalnya udah di sini kita bakal nentuin. Nah, di sini aku ada catatan kalau misalnya kita pakai kondisi pesimis yang nilai alfanya itu 0, itu penghitungannya itu bakal serupa sama metode minimax yang biasa. Nah, sebelum kita ngitung pakai rumus yang panjang ini, jadi aku coba sederhanain dulu persamaannya. Ini sebenarnya perkalian kayak biasa aja sih, kayak ini alfa, yang ini dijabarin dulu, jadi ditambah minimum nilai elemen, dikurang alfa, dikali minimum nilai elemen, terus habis itu alfanya dikeluarin di sini. Nanti nilainya jadi kayak gini persamaannya gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat persamaan yang lebih sederhana, itu kita bakal ngitung. Nah, ini kan tadi matriks biaya yang teman-teman udah kerjain di awal. Nah, ini persamaan yang di sini. Minimum value of row ditambah alpha dikali maksimum value of row dikurang minimum value of row itu didapat dari yang ini. Jadi, minimum value of row ditambah alpha dikali maksimum value of row ditambah minimum value of row itu dapat dari yang dalam ini. Nah, minimumnya ini itu nanti kita tinggal tentuin manual aja, jadi nggak usah dimasukin. Maksudnya minimum nanti dari hasil ini kita pilih yang minimum, nah kayak gitu. Terus kalau misalnya udah, di sini buat metode Hurwitz itu kita perlu nentuin nilai minimum value sama maksimum value dari setiap baris. Itu ini tinggal ditentuin aja, misalnya row pertama berarti minimumnya 825, maksimumnya 221,25, terus row kedua dan seterusnya sampai 5 row. Terus kalau misalnya udah, kita tinggal bentuk persamaannya. Jadi ini misalnya minimum value-nya 8,25 ditambah alpha dikali maksimum value-nya ini dikurang minimum value-nya ini. Nah, ini kan nilai alfa itu nilai yang tadi kita bebas pilih ya, bisa di rentang 0 sampai 1. Nah, di sini ini aku ngitung hasilnya based on nilai alfanya itu aku pakai 0,5. Kalau misalnya dimasukin nilainya 0,5, itu didapat hasilnya kayak gini gitu. Masukin ke sini. Nah, kalau misalnya udah, kita bakal pilih minimum value dari seluruh hasil ini. Nah, nanti didapat nilainya tuh 54,75, yang kalau ditarik garis itu berarti alternatif XA5 atau merekrut sebanyak 75 orang. Karena jadi di sini kesimpulannya berdasarkan metode Hurwitz itu dipilih nilai minimum paling rendah dari untuk fungsi kerugiannya yaitu 54,75 miliar dengan jumlah pekerja yang direkrut sebanyak 75 orang. Itu. Nah, terus soal yang terakhir itu kita ditanya, jadi kita mau rekomendasi tambahan pegawainya itu berapa. Nah, di sini itu udah aku rekap buat semua perhitungan hasil analisis uncertainty-nya. Jadi kita tadi pakai 4 metode, di mana di sini dapat minimum value yang menggambarkan kerugian karena kan penambahan biaya pegawai ya. Dalam satuan miliar rupiah itu
segini gitu. Nah, dengan kondisi masing-masing yang diperoleh dari setiap metode itu ada yang rekomendasinya XA4 atau 60 orang dan ada yang rekomendasinya itu XA5 atau 75 orang. Nah, di sini dari kondisi perhitungan 4 metode di atas, kalau misalnya aku merekomendasikannya di sini buat merekrut sebanyak 60 orang. Karena sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di sini juga dia 50-50 ya antara XA4 sama XA5 karena sama-sama dianggap sebagai kondisi optimum oleh masing-masing tuh 2 metode. Nah, aku akhirnya tuh milih alternatif yang XA4. Kenapa? Karena di sini tuh dia minimum value-nya tuh nilainya paling minimum gitu kan. Sedangkan fungsi kita kerugian ya. Berarti kalau bisa tuh diusahakan milih yang nilainya paling kecil. Nah, selain itu juga, kalau misalnya teman-teman lihat di sini dibandingin sama XA4 yang satunya, itu juga lumayan kecil dibandingin sama alternatif XA5 yang di sini nilainya 54,75 dan 68,25. Nah, makanya di sini akhirnya alternatif yang direkomendasikan itu XA4 dengan merekrut sebanyak 60 orang karena menghasilkan dampak penambahan biaya tambahan paling kecil, yaitu 51,75 dari metode yang lapless, terus 45 miliar rupiah dari metode yang savage gitu. Udah selesai. Jadi sebenarnya buat nomor 3 sampai di sini aja buat ngerjain soalnya. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyain buat soal nomor 3, aku tunggu sampai 4:10 ya. Tapi ini tuh sebenarnya kalau yang soal nomor 3 tuh juga pernah keluar di beberapa tahun sebelumnya. Tapi kalau yang beberapa tahun sebelumnya itu dia condong ke satu kondisi gitu sih kan. Kalau misalnya ini X4 sama X5-nya kayak 50-50. Nah, aku coba kerjain yang soal di tahun sebelumnya itu dia condong ke salah satu kondisi aja. Jadi pas kita milih tuh nggak bingung. Tapi karena kalau yang soal pas tahun kita, kalau misalnya aku nggak salah hitung ya, itu 50-50 kayak gini hasilnya, jadi aku milihnya based on nilai yang paling minimum gitu sih. Oke, karena udah jam 4:10 juga, jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, dari aku, Steph, dan Audrey, buat tutorial UAS-nya udah sampai di sini aja. Kalau misalnya nanti teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa tanyain kita bertiga. Oke, asistensinya cukupin ya.